Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Novelia, NIM 1041829. Perkenalkan, nama saya Monita, NIM 1041834. Nama saya Nurul Fadila, NIM 1041845. Perkenalkan, nama saya Aan Masrul, NIM 1041837. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang force majeure beserta contohnya. Baiklah, berikut penjelasannya. Force majeure 1. Force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini, debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. Force majeure akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang keluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Tepat juga pendapatan para ahli terkait force majeure diantaranya adalah sebagai berikut. A. Merupakan subjektif. Force majeure adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. B. Menurut Abdul Qadir Muhammad, force majeure adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga, yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. C. Menurut Setiawan, force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko, serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut. 2. Dasar hukum force majeure. Dasar hukum force majeure terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1244 dan pasal 1245. 1. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1244 KUH Perdata dijelaskan, debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungan kepadanya, walaupun tidak ada iktikat buruk kepadanya. 2. Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1244 KUH Perdata dijelaskan, tidak ada pergantian biaya, kerugian, dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau karena hal terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Yang 3. Syarat-syarat suatu peristiwa tergolong force majeure. Keadaan memaksa ini tidak serta-merta diputuskan salah satu pihak. Suatu kondisi dapat dikatakan sebagai force majeure apabila memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan dan atau memusnahkan benda dijadikan objek perjanjian. Kondisi ini selalu bersifat tetap. 2. Tidak dipenuhinya prestasi karena peristiwa tidak terduga dan di luar kuasa salah satu pihak untuk melaksanakan prestasinya, baik itu bersifat tetap maupun sementara. Yang ketiga, peristiwa tersebut tidak dapat diketahui dan atau diprediksi kapan terjadinya dalam suatu perjanjian. Jadi, adanya peristiwa ini bukan karena salah satu pihak dalam perjanjian maupun pihak ketiga. 4. Contoh peristiwa yang menyebabkan force majeure adalah terjadinya banjir bandang, meletusnya Gunung Merapi, gempa bumi, mogok massal,
serta munculnya peraturan baru yang melarang pelaksanaan prestasi dari kontrak tersebut. Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata mengatur masalah force majeure dalam hubungannya dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja. Namun demikian, ketentuan ini juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengartikan force majeure secara umum. Berdasarkan pasal tersebut di atas, force majeure dapat terjadi disebabkan: yang pertama, karena sebab-sebab yang tidak terduga; yang kedua, karena keadaan memaksa; yang ketiga, karena perbuatan tersebut dilarang. Apabila force majeure terjadi terhadap suatu kontrak, sehingga salah satu atau kedua belah pihak terhalang untuk melaksanakan prestasinya, maka para pihak dibebaskan untuk melaksanakan prestasi, dan tidak ada satu pihak pun yang dapat meminta ganti rugi karena tidak dilaksanakannya kontrak bersangkutan. 3. Force majeure yang absolut, yaitu keadaan di mana prestasi oleh debitur tidak mungkin sama sekali dapat dipenuhi untuk dilaksanakan bagaimanapun keadaannya. Kondisi ini disebut juga dengan istilah impossibility. Misal, jika barang yang menjadi objek dalam perikatan tersebut tidak dapat lagi ditemui di pasaran, dikarenakan sudah tidak diproduksi lagi. 4. Force majeure yang relatif, disebut juga dengan impracticality, merupakan kondisi di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak dapat dilaksanakan, walaupun secara tidak normal pada dasarnya masih bisa dilaksanakan. Contoh, force majeure bentuk ini adalah terhadap kontrak ekspor-impor di mana tiba-tiba pemerintah mengeluarkan larangan terhadapnya. Secara normal kontrak ini tidak dapat dilaksanakan, namun dengan cara tidak normal seperti penyeludupan atau ilegal, kontrak masih dapat dilaksanakan. 5. Force majeure yang permanen. Dalam hal ini prestasi sama sekali tidak mungkin dapat dilaksanakan sampai kapanpun walau bagaimanapun. Misal, kontrak pembuatan lukisan, tetapi si pelukis menderita sakit stroke misalnya, yang tidak dapat disembuhkan lagi sehingga dia tidak mungkin lagi melukis sampai kapanpun. 6. Force majeure yang temporer adalah suatu force majeure di mana prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nantinya masih mungkin dilakukan, misalnya perjanjian pengadaan suatu produk tertentu. Namun dikarenakan berhentinya operasional pabrik yang disebabkan oleh mogok buruh, maka force majeure terjadi. Setelah keadaan reda dan buruh kembali bekerja, pabrik beroperasi kembali, maka dapat dilanjutkan kembali.